Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Smavo, kembali lagi di Smavo FM di episode terbaru dari Smavo FM, yaitu kita telah mengundang narasumber yang gak kalah asik, gak kalah menarik dari episode-episode Smavo FM sebelumnya. Mungkin dari guest star kita kali ini nih bisa memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Astrid Kirana atau lebih akrab disapa Askir atau Askira, boleh apa aja. Aku dari kelas 11 MIPA 4. Salam kenal semuanya. Kenal semuanya. Kita di sini udah ada sama Kak Askir nih. Dan mungkin sesuai di judul yang udah teman-teman lihat, kita bakal ngebahas tentang episode yang berjudul Reach Achievements to Reach Dreams. Mungkin sebelumnya teman-teman udah pada tahu kalau misalnya yang udah kenal sama Kak Askir nih, Kak Askir ini adalah siswi yang aktif untuk mencari aktivitas-aktivitas produktif dan juga mungkin ikut event-event atau lomba-lomba yang mungkin dari pengalaman-pengalaman yang udah dialami Kak Askir ini bisa kita jadiin ajang untuk self-development atau mungkin untuk ngasih motivasi nih buat kita biar selama di pandemi ini lebih produktif untuk ngelakuin hal-hal yang lebih bermanfaat. Betul nggak Kak? Betul banget dong, harus tetap aktif walaupun di rumah aja. Karena banyak sebenarnya aktivitas kegiatan yang bisa ditekuni gitu selama pandemi. Sip. Nah, mungkin ya biar kita tahu nih sharing-sharing dari Kak Askir ini, kita mungkin bisa start dengan beberapa pertanyaan nih buat Kak Askir. Sebelumnya saya pertama-tama saya mau tanya nih Kak, bagaimana sih cara Kakak mendapatkan informasi lomba-lomba ataupun aktivitas yang positif di masa pandemi seperti ini? Sebenarnya kalau info itu kan jadi dulu waktu SMP, aku kan emang udah suka ikut lomba gitu ya dari SMP. Aku punya guru tuh di SMP, guru bahasa Inggris aku. Nah, ya gitu, sampai sekarang tuh masih suka kontakan lah sama beliau. Dan beliau suka ngasih tahu info-info lomba. Ada lomba ini, lomba ini. Gitu. Awalnya gitu, tapi sekarang jadi kadang ada panitia yang nawarin langsung sendiri ke aku. Kadang juga aku lihat dari Instagram, kayak Instagram event lomba, info lomba, akun-akun yang kayak gitu. Akun Instagram gitu ya Kak? Ya kan? Wih, keren. Iya, benar. Nah, gitu tuh teman-teman. Mungkin dari relasi juga, ataupun mungkin kita bisa nih cari mandiri. Kayaknya banyak sih kalau misalnya mungkin kita bisa lihat di Google atau mungkin platform lainnya. Kita kira-kira mau ikut lomba apa, aktivitas apa, bisa banget kita ikuti. Banyak banget. Kadang juga kan dari pihak sekolah kayak OSIS juga kan ya, sering kirim-kirim BC tentang itu, ikutin aja guys. Betul banget. Oh iya, saya mau nanya nih Kak, kesulitan apa sih yang dirasakan selama melaksanakan program-program atau acara secara daring? Pasti kan vibes-nya nggak seru kalau misalnya kita ikut lomba atau seminar-seminar secara langsung gitu. Iya, bener banget yang kau bilang, vibes-nya itu beda banget sama kalau kita ikut lomba offline ya. Itu sih sebenarnya struggle pertama itu, suffer pertama aku itu ya mood. Karena betul banget sih. Semenjak pandemi ini tuh aku kayak moodnya bener-bener naik turun banget deh. Jadi gitu, dan aku kan tipe orang yang kalau ngerjain sesuatu itu emang berdasarkan mood banget gitu. Jadi kalau misalnya moody ya. Bener, jadi kalau moodnya lagi jelek tuh ya udah bener-bener terbengkalai semua. Itu sih. Sama yang kedua itu manajemen waktu pastinya. Ini penting banget sih guys. Itu sih sebenarnya masalah utamanya. Nah, paling dari Kak Askir tadi, kalau bener sih time management, abis itu ngontrol mood. Karena kalau misalnya di yang bukan pandemi nih secara langsung, vibes-nya tuh beda banget sih guys. Tapi kita juga tetap harus nyesuaiin dan adaptasi sama lingkungan dan ya pandemi sekarang ini. Benar. Selanjutnya, kira-kira kegiatan ataupun perlombaan apa sih yang udah Kakak ikuti selama masa pembelajaran jarak jauh ini? Sebenarnya kegiatan yang aku ikutin linear aja sih. Aku udah ikut 4 yang udah selesai itu 4 lomba pidato. Sama sekarang juga aku lagi ongoing nih, lomba pidato juga. Tanggal 11 Juli nanti lagi persiapan di sana. Terima kasih. Terus sama ini sih paling kayak webinar aja gitu, sama aku ikut 2 organisasi non-profit lagi di luar sekolah.
Sama sempat volunteeran juga sih. Gitu. Kira-kira itu bisa dihitung nggak Kak, dijelasin lagi namanya, atau nggak kayak misalnya tadi organisasi ataupun seminar-seminar biasanya mengarah kemana sih Kak kalau Kakak ikutin gitu? Kalau lomba itu kan sama sih, aku dari 4-4-nya itu, 5-5-nya itu lomba pidato bahasa Inggris semua. Terus kalau seminar-seminar itu beragam sih, aku tuh kadang dapet info webinar gitu dari organisasi yang aku ikutin itu. Aku ikut 2, ada namanya Teen for Change sama Creatin.id. Itu jadi organisasi-organisasi kayak gitu tuh suka dapet kayak golden ticket gitu loh buat webinar. Betul. Jatuhnya jadi relasi juga sih ya Kak ikut organisasi gitu. Ya benar. Dari satu Indonesia kan itu berguna banget sih. Terus kalau volunteer waktu itu aku sempat awal-awal pandemi aku sempat volunteer ngajar anak-anak yang kurang mampu gitu, yang ngejar paket ABC. Tapi sebentar doang karena terhalang pandemi. Tuh guys, patut dicontoh nih Kak Askir ini, produktif banget. Nah, mungkin bener sih, kita tuh harus berbanyak relasi, abis itu gak boleh mageran ya Kak, kalau misalnya ada event yang, kayaknya bermanfaat nih, kayaknya cocok banget nih kalau misalnya saya ikutin, harus banget kita ikutin, gak boleh ditolak. Benar. Nah, selanjutnya, kira-kira dari semua event atau mungkin perlombaan, seminar yang udah Kakak ikutin, motivasi apa sih yang membawa Kakak untuk mencari dan mengikuti kegiatan-kegiatan positif seperti itu? Kinar, sorry tadi agak boleh diulang nggak? Ya, boleh Kak, boleh. Tadi itu, Kak, selanjutnya saya mau tanya nih, kira-kira motivasi apa sih? Maaf ya Kak. Siap Kak. Kira-kira saya mau tanya nih Kak, motivasi apa yang membawa Kakak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang seperti udah Kakak sebutkan tadi? Sebenarnya motivasi utama itu ini sih SNMPTN, karena kan sertifikat itu kan berguna banget ya buat ikut SNMPTN gitu. Itu sebenarnya motivasi utamanya. Cuman yang kedua karena aku suka. Karena aku dari dulu dari SMP itu bukan anak yang akademik, nggak yang akademik banget gitu. Jadi nggak bisa sekolah kalau benar-benar straight sekolah terus pulang itu tuh nggak bisa banget gitu. Nggak bisa diem banget emang anaknya. Jadi harus cari kegiatan yang emang bikin aku semangat aja gitu. Dan daripada diarahkan ke hal yang negatif kan, mending cari kegiatan yang positif. Betul. Nah, ini nih sesuai banget nih sama judul episode Small FM kali ini. Reach achievements, kita cari pencapaian, ataupun mungkin istilahnya salah satunya juga mungkin itu ya Kak, kebanggaan diri sendiri gitu. Melakukan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, dari achievements yang udah kita raih, kita bisa masuk untuk mencapai mimpi-mimpi kita nih guys. Jadi, memuaskan ataupun mungkin produktif di masa kini, tapi juga memiliki dampak yang positif juga di masa depan kita. Nah, selanjutnya mungkin tadi Kakak udah sebutkan ini tuh untuk kesenangan Kakak pribadi daripada di sekolah yang monoton, straight aja. Tapi pernah nggak sih Kak hasil lomba ataupun kegiatan yang Kakak lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang Kakak harapkan? Pernah waktu itu. Jadi aku ceritanya, ceritanya aku lagi ngerasa ambisius banget nih, bener-bener itu pengen ikut ini gitu. Akhirnya aku ikut 2 lomba sekaligus, 2 lomba sekaligus di waktu yang bersamaan. Dan akhirnya itu di hari yang sama aku malah gitu, keteteran sendiri. Enggak sih, harinya nggak sama, cuman nggak jauh lah. Jadi hari ini lomba, besoknya juga lomba lagi. Jadi kan persiapannya pasti barengan dong. Betul. Udah gitu tugas Mavo juga kan nggak sedikit ya. Itu sih. Akhirnya dua-duanya pun kalah. Tapi yang penting pengalamannya nggak sih Kak? Nah, jadi aku bisa belajar untuk gak boleh terlalu nge-push diri sendiri, gak boleh terlalu berlebihan gitu kalau pengen sesuatu. Tetap kita harus self reward gak sih Kak? Nah, mungkin tadi berhubungan juga nih sama tugas Mavo dan juga kewajiban sebagai pelajar nih. Bagaimana cara Kakak mengimbangi waktu mengajar mimpi tadi dengan mengikuti kegiatan-kegiatan positif yang udah Kakak lakukan dengan kewajiban Kakak belajar sebagai pelajar? Oke, kalau manajemen waktu ya berarti itu. Betul. Kalau manage waktu sih aku punya kayak schedule, planner gitu loh. Oh, planner. Cocok banget nih planner. Ya, aku tempel di ini samping meja belajar aku, pakai stiker aja gitu, karena biar gampang dicopot ya kan. Aku tulis sesuai warna gitu. Jadi yang misalnya warnanya kuning itu yang prioritas banget, terus yang warnanya oranye tuh yang masih bisa dikerjain nanti tapi tetap harus dikerjain juga.
Terus ada yang warna hijau itu yang ya nggak dikerjain juga, maksudnya dikerjain nanti-nanti banget juga nggak apa-apa. Itu yang penting tentuin skala prioritas. Sama yang kedua, kerjain aja. Jangan mikir, jangan sampai tersugesti sama kata banyak gitu. Aduh, tugasnya banyak banget. Terus kadang tuh sugesti kata banyak itu tuh yang malah bikin kita jadi malas gitu ngerjainnya. Jadi menurut aku sih ya udah kerjain gitu. Karena mau nggak mau itu kan kewajiban kita ya. Ya udah gitu. Jadi kerjain aja, jangan banyak ngeluh. Betul, berarti bener tuh guys, kita harus tentuin skala prioritas. Abis itu mungkin kayak itu ya kata-kata tugas tuh kerjain, gak usah dipikirin. Karena kalau misalnya dengan kita terlalu pikirin, nanti kita jadi overwhelm sendiri. Jadi tugasnya tidak terlaksana, tidak kesampaian gitu. Nah, mungkin tadi kan kita udah sharing-sharing nih sama Kak Askir. Mungkin kita masuk ke pertanyaan terakhir. Pesan apa yang dapat Kakak sampaikan untuk generasi milenial yang masih takut-takut nih Kak untuk mengikuti lomba online ataupun kegiatan positif di masa pandemi? Oke, pesan-pesannya mungkin pokoknya jangan pernah takut untuk nyoba. Karena kesempatan itu gratis kok. Kesempatan itu gratis, nggak butuh apa-apa, cuma butuh keberanian kita aja. Jadi tinggal diambil aja gitu. Jangan pernah takut buat nyoba hal yang baru karena kamu tuh nggak bakal tahu apa yang bakal kamu dapat kalau kamu nggak pernah nyoba hal itu. Gitu, sama ya tetap semangat lah. Betul. Tapi juga kalau misalnya pandemi ini lebih fleksibel gitu nggak sih Kak waktunya atau lebih ruwet gitu? Sebenarnya menurut aku sih kalau di pandemi ini jujur lebih leluasa gitu kerjanya. Jadi kalau misalkan dulu kan emang terpatok banget sama waktu ya, kayak jam sekian harus ini, jam sekian harus ini. Kalau sekarang tuh kan lebih bebas, kita ngatur waktunya sendiri. Jadi aku lebih cocok gitu sih sebenarnya. Aku lebih cocok kayak gini. Jadi ngatur waktu sendiri. Kapan maunya aku gini, kapan maunya aku gini gitu. Tapi tetap harus konsisten juga gitu. Nggak boleh teledor, nggak boleh terlena sama waktunya yang luas. Betul sih. Berarti kita harus konsisten. Abis itu harus tetap semangat. Harus nggak boleh mageran. Istilahnya kita harus produktif. Mungkin dari yang tadi kita udah dengar, dari cerita-cerita Kak Askir, dapat kita simpulin kalau misalnya perlu banget yang namanya melakukan hal positif, apalagi di era pandemi seperti ini. Kita tuh perlu mencapai sesuatu yang istilahnya bakal memiliki dampak positif. Nah, jadi dari yang tadi udah kita dengar dari sharing-sharing Kak Askir, penting banget nih kita sebagai pelajar untuk cari-cari kegiatan positif yang mungkin bisa kita dapatkan, dan juga dari kegiatan positif tersebut bisa kita pakai untuk meraih mimpi-mimpi kita. Mungkin tadi seperti contoh Kak Askir ya nyari kegiatan positif buat SNMPTN supaya dapat universitas yang diinginkan. Betul gak Kak? Amin sekali. Nah, habis itu mungkin kita sebagai pelajar untuk ikut kegiatan-kegiatan tersebut kita harus bagi-bagi waktu nih, tentuin skala prioritas, lalu tetap konsisten dan juga bertanggung jawab sama apa yang udah kita pilih dan apa yang ingin kita laksanakan. Kira-kira dari Kak Askir ada yang ingin disampaikan lagi gitu nggak Kak? Iya, menurut aku itu sih benar yang Kinar bilang tadi, kita harus aktif di masa pandemi sekarang kan. Emang kita gitu yang harus aktif gitu, karena komunikasi kita sama orang luar itu kan juga terbatas ya. Jadi emang benar-benar kita harus aktif sendiri gitu, cari kegiatan-kegiatan positif. Jangan mager, karena mager itu tidak membawa kesehatan. Itu penting banget. Betul sekali. Mungkin teman-teman episode dari Small FM kali ini sudah berakhir. Semoga yang tadi kita udah dengerin dari Kak Askir dan juga mungkin pengalaman-pengalaman yang udah Kak Askir share bisa berguna buat kita, dan mungkin lebih ke mulai kita lakukan hal-hal dan langkah-langkah yang lebih produktif untuk reach achievements to reach dreams. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.